Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah pada hari ini bersama keluarga di rumah. Biarlah ibadah kita hari ini bisa menjadi perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama kali aku masuk Tunas itu, aku ngerasa seneng banget karena teman-teman itu pada seru-seru semua. Terus juga kita semua pada aktif pas lagi diskusi firman Tuhan. Selain itu, kakak-kakaknya itu juga ngajarin kita tentang firman Tuhan dengan cara yang super kreatif. Misalnya kayak pakai presentasi, video, dan juga ada kuisnya loh. Pengalaman paling berkesan buat aku itu pas ditawarin pelayanan. Karena menurut aku dengan pelayanan itu bisa lebih mengembangkan diri aku, lalu bisa memuliakan Tuhan, serta melayani sesama juga. Jadi, yuk join Tunas Remaja supaya kita semua bisa bersekutu bersama dan memuliakan Tuhan juga. Kita tunggu ya! Tim Pendamping Jemaat atau TPJ GKI Serpong merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh Jemaat GKI Serpong untuk melakukan konseling atau berbagi cerita agar menemukan solusi bersama. Anggota TPJ merupakan sesama Jemaat GKI Serpong yang telah menerima pelatihan sebagai konselor dan juga didukung oleh psikolog dengan berbagai pengalaman. Yuk berkenalan dengan beberapa konselor dan psikolog TPJ. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Karena kami adalah teman bercerita yang dapat dipercaya. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Marpan F. Nikijulu Tahamata. Demikianlah warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta GKI Serpong. Marilah kita awali ibadah kita hari ini dengan berlitani, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Haleluya,
Tuhan yang terkasih, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, nats Alkitab yang mengawali ibadah kita pada hari ini diambil dari kitab Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Dengan ayat ini menghantar kita untuk boleh bersama-sama melihat sebuah kidung jemaat nomor 412 yang berjudul Tuntun Aku Tuhan Allah. Lagu ini diciptakan oleh William Williams, seorang anak dari petani yang ada di Wales yang sangat kaya. Pada awalnya ia berketetapan, ia bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Namun dalam perjalanan hidupnya, dalam ia mempersiapkan menjadi seorang dokter, dia menghadiri sebuah kebaktian kebangunan rohani dari Howell Harris, seorang penginjil dari Wales. Dan akhirnya hatinya disentuh oleh Tuhan melalui khotbah yang ia dengarkan, yang disampaikan pada saat itu, di mana kemudian Williams mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan dia terjun dalam pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Saudaraku, bila kita memperhatikan dengan seksama isi syair lagu ini, maka kita dapat menemukan adanya kemiripan hidup manusia dengan perjalanan bangsa Israel yang keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. Ungkapan-ungkapan yang digunakan menjelaskan penyerahan diri kita kepada Sang Roti hidup, karena dialah yang dapat menuntun kita dalam melewati pergumulan dunia ini yang tidak mudah dan yang harus kita hadapi. Mari dengan penuh penghayatan kita kidungkan pujian ini, Tuntun Aku Tuhan Allah. Yang terkasih, dengan penuh kerendahan hati kita datang pada Tuhan
untuk mengakui dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu benar kehidupan kami hari demi hari. Engkau tahu benar jalan hidup kami. Engkau tahu benar kegagalan demi kegagalan yang kami alami untuk melakukan kehendak Engkau. Kami datang dalam kerapuhan kami, bahwa kami telah berdosa, melakukan tindakan-tindakan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tak sesuai dengan kehendak Engkau. Kadang kami mengatakan kami ingin mencari Tuhan, tapi ketika kami mendapatkan apa yang kami cari itu, kesenangan hati kami, maka kami melupakan Engkau. Kadang kami mengatakan kami butuh Tuhan, tapi ketika realita kehidupan yang kami alami, kami kecewa dan kami meragukan Engkau. Dan banyak hal lagi yang terjadi dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Ubah dan perbaharulah hidup kami. Dan tuntunlah kami, sehingga jalan hidup kami menjadi perjalanan hidup yang mengalami Kristus dan mempersaksikan Engkau di dalam realita hidup ini. Demi Kristus Sang Penebus dosa umat manusia, kami alaskan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, diundang bangkit berdiri. Mampirlah dengar doaku, lagu yang tadi telah kita kidungkan bersama-sama, bait yang kedua. Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah.
Tuhan menolong saudara, menolong saya. Dengan berita anugerah yang akan disampaikan dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan ayat 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya. Anakku datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, keyakinan dan iman kami sungguh yakin dan percaya bahwa kebenaran firman-Mu pedoman dalam langkah hidup kami. Roh Kudus menuntun dan menyertai kami dalam membaca merenungkan kebenaran-Mu. Demi Kristus Tuhan Sang Firman yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 24 sampai ayat 35. Yohanes 6 ayat 24 sampai ayat 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku,
bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan memateraikannya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati yang terarah kepada roti hidup, itulah tema kita pada hari ini. Hati yang terarah kepada roti hidup. Pujian dari Kidung Jemaat 412. Tuntun aku Tuhan Allah. Mari kita resapi bersama bait yang pertama. Tuntun aku. Itu poin yang pertama dalam perenungan kita saat ini.
tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Orang banyak mencari Yesus. Dan saat mereka berjumpa dengan Yesus, bilang, manakah engkau telah tiba di sini, saatnya engkau sudah tiba di sini. Mereka mencari Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, engkau mencari aku bukan karena tanda-tanda yang telah ada aku perbuat. Tetapi engkau mencari aku karena engkau telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan itulah yang mendorong kamu untuk mencari dan mencari aku. Saudaraku, saat kita mengatakan, tuntun aku Tuhan Allah, saat kita mencari Dia untuk menuntun langkah kehidupan kita lewat gurun dunia ini. Kenapa? Apa alasannya kita melakukan itu? Karena kita sangat-sangat memegang teguh Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Kita ingin mendudukkan pada sebuah dudukan yang pasti dan benar, bahwa kita punya Allah yang perkasa, yang menguasai kehidupan setiap kita. Ia setia memelihara kehidupan kita. Lalu di hadapannya kita ini siapa? Kita lemah, sangat lemah, sehingga kita butuh untuk Dia menuntun kita. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Orang banyak ingin dipuaskan, ingin dikenyangkan, dan mereka mencari Yesus karena roti. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, mengenyangkan mereka, memuaskan mereka. Mereka takjub dengan hal itu, sehingga mereka mencari Yesus. Saudaraku, ketika kita ingin terus menyatakan, tuntun aku, maka kita sangat yakin ketika Dia menuntun kita, puaslah jiwa kita. Kita merasa tenang untuk menjalani hidup ini. Bait yang kedua dari Kidung 412. Buka sumber air hidup. Percaya, Sang Perisai hidup. Buka sumber air hidup, penyembuh jiwaku. Percaya, saudaraku. Ketika orang banyak yang mencari Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa mereka harus bekerja bukan hal-hal yang fana, tapi hal-hal yang membawa kehidupan yang kekal. Mereka harus mengerjakan pekerjaan Allah. Lalu apa itu pekerjaan Allah? Yesus mengatakan, percayalah kepada Dia yang
telah diutus oleh Allah. Percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Saudaraku, percaya. Kita percaya kepada Allah. Di masa pandemi ini, saat ekonomi kita terpuruk, saat orang-orang yang kita kasihi akhirnya pergi meninggalkan kita begitu cepat, saat gonjang-ganjing kehidupan ini akibat pandemi COVID-19, sekarang didengungkan. Percaya, Ia sang perisai hidup. Mungkin juga ada antara kita bertanya, benarkah Dia perisai hidupku? Kalau Dia perisai hidupku, kenapa aku menghadapi realita ini? Kalau Dia perisai hidupku, kenapa aku tertekan? Kalau Dia perisai hidupku, kenapa Dia tidak menyelamatkan orang yang sangat-sangat aku kasihi? Kidung Jemaat 412, yang bait yang kedua tadi itu. Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Berjalan di muka dengan tiang awanmu, sehingga ketika aku yang berjalan di belakangmu, mengikutimu, melangkah bersama-sama denganmu, maka aku bisa melihat jalan itu. Aku tidak sampai terjatuh, tergeletak, terpuruk, karena Engkau tiang awan yang menerangi aku. Juru selamat, Kau perisai hidupku. Itulah umat Tuhan yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah realita yang kita hadapi, percaya sang perisai hidup. Bait yang ketiga dari lagu Kidung Jemaat 412. Pada batas Sungai Yordan. Siapa yang tidak mengalami dan merasakan ketakutan yang sangat ketika kita berada di dalam kondisi pandemi COVID-19? Siapa yang tidak takut ketika varian baru Delta sungguh luar biasa merebak dan sungguh luar biasa di dalam hidup ini? Takut untuk melangkah, takut untuk menjalani hidup ini, takut dengan masa depan, takut kehilangan orang-orang yang kita kasihi, dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang menguasai kita. Dan lagu Kidung Jemaat 412, pada batas Sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Siapa yang menghapusnya? Bukan kondisi tenang kita, bukan kondisi aman-aman hidup kita, bukan kekuatan dan gaya
jasanya kita. Tapi yang menghapusnya adalah Tuhan. Sehingga dikatakan, percayalah kepadaku, kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Pada ayatnya yang ke-35 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Penyerahan diri dalam tuntunan dan percaya kita padanya. Ia penumpas kuasa maut. Tuntun aku sertamu. Kita ingin terus berjalan bersama Tuhan, sehingga puji-pujian bagimu selamanya, senantiasa. Karena roti hidup yaitu Tuhan kita sudah mengenyangkan kita, selalu mengenyangkan kita senantiasa. Sehingga puji-pujian pula selama-lamanya hanya bagi Dia saja. Untuk itu umat Tuhan yang terkasih, kalau yang dialami orang banyak pada saat itu, gagal fokus. Kita tidak ingin mengalami itu semua. Kita ingin fokus padanya, yang terus menuntun langkah hidup kita, yang kita percayai sebagai perisai yang melindungi kita. Dan kita ingin menyerahkan diri kita seutuhnya hanya padanya saja. Arahkanlah hidupmu, saudaraku, pada Tuhan. Arahkanlah hidupmu, saudaraku, dituntun oleh Tuhan. Karena Dia ada dalam hidup ini. Kita mencari Dia karena kita terus percaya dan menyerahkan diri padanya. Kita menemukan Dia dalam setiap realita yang kita hadapi. Kita mendapat kekuatan, kita mendapat hikmat, kita mendapat kesegaran, dan itu semua dari Tuhan. Jangan galfok, jangan gagal fokus di dalam hidup ini. Kuncinya supaya kita tidak mengalami galfok, saudaraku, maka kita dengan penuh kesadaran, tuntun aku, Tuhan Allah. Ku percaya sepenuhnya hanya padamu, dan ku berserah dalam tuntunan penyertaanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat berjuang, umat Tuhan yang terkasih. Tuhan kita yang maha kuasa berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Dan patut
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatu untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Hidup kami di tangan-Mu. Tuntunan dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rindukan. Berjalan bersama-Mu membuat hati kami tenang. Menyatu terus dalam kuasa penyertaan-Mu membuat langkah kami tegap untuk terus melangkah dan menghadapi setiap realita kehidupan yang tidak mudah kami hadapi. Tapi kami punya Tuhan yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami. Ketika sebagai pribadi kami menjalani hari-hari kehidupan kami, Tuhan paham benar siapa kami. Dan kami yakin Tuhan paham benar apa yang kami butuhkan. Dan ketika kami menyerukan kepadamu, tuntun kami senantiasa ya Tuhan. Sehingga sebagai pribadi, kami boleh senantiasa hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai keluarga lepas keluarga, kami meyakini Tuhan ada dalam hidup kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyadarkan kepada kami bahwa segala realita dalam relasi yang kami hadapi pasti ada jalan keluarnya. Segala dampak pandemi yang kami hadapi sebagai keluarga, kami dapat menghadapinya dan menyelesaikannya bersama dalam tuntunan Engkau saja. Sehingga keluarga kami tetap utuh untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai keluarga besar Jemaat Tuhan GKI Serpong, kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan adanya. Sehingga kami boleh bersama-sama, baik kami sebagai anggota maupun simpatisan, segala sesuatu tindakan kasih yang boleh kami lakukan bersama-sama. Segala upaya yang kami lakukan lewat program-program yang kami jalankan, semuanya karena Tuhan yang menyertai kami. Biarlah persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami tetap boleh hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Anggota jemaat Tuhan dalam pergumulan, dalam kondisi sakit, Tuhan tolong dan sertai mereka satu persatu. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kami boleh ada dalam setiap tindakan aktif kami untuk mendukung pemerintah untuk boleh memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kami yakin setiap kebijakan yang diambil menjadi kebijakan untuk kehidupan kami bersama. Kami yakin ketika kami mentaati protokol kesehatan, maka di sana kami boleh menunjukkan tanggung jawab kami memelihara hidup anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan tolong pemimpin bangsa kami dengan arif bijaksana boleh mengelola segala sesuatunya. Tuhan, kami berdoa terkhusus buat sahabat-sahabat kami yang terpapar COVID-19. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan sesuai rencana Tuhan. Bagi para medis yang berjuang dengan sungguh luar biasa, Tuhan sertai dan jagai mereka, bersama pula dengan keluarga mereka. Oh Tuhan, kami sungguh berserah penuh, menyerahkan diri kami, dituntun hanya Engkau saja, oleh Engkau saja, tidak ada yang lain.
Sehingga di minggu baru karunia-Mu, kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami dalam tuntunan penyertaan yang daripada Engkau saja. Doa syafaat yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan terbaik kita bagi Tuhan sambil mengingat Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur Bapa, saat ini kami sudah boleh datang ke hadirat Tuhan, dan kami juga sudah boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Sebagian yang sudah Engkau berikan kepada kami, biarlah persembahan ini bisa berkenan kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami agar menjadi persembahan yang harum dalam kehidupan kami, bagi sesama kami, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya persembahan ini bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini, dan biarlah tangan-tangan yang mengelolanya diberi hikmat untuk bisa mengalokasikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menyatakan, tuntun aku Tuhan Allah. Percaya bahwa Dia perisai yang akan membentengi dan menolong kita. Dan kita menyerahkan diri kita hanya dituntun olehnya saja. Sehingga dalam perjalanan kehidupan ini, kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita kidungkan bersama-sama pujian Mercusuar Kasih Bapa.
kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sungguh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara seluruh pantai walau hanya berikan, agar tiada orang hilang di lautan yang peliharalah sumur, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara seluruh pantai walau hanya berikan, agar tiada orang hilang di lautan yang Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara, karena Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.